Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Resti Yulianti. Saya mahasiswa Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas kompre bidang wawasan keahlian dengan materi keterampilan dalam proses mengajar dan evaluasi pembelajaran di PAUD. Baiklah, di video ini akan membahas sedikit tentang unjuk kerja. Unjuk kerja itu sendiri merupakan salah satu alat penilaian dalam evaluasi pembelajaran. Kemudian, apa sih pengertian tentang evaluasi pembelajaran itu? Menurut Susman, mengatakan bahwa pengertian evaluasi pembelajaran adalah suatu proses dalam menentukan hasil dari kegiatan belajar yang sudah dicapai dengan beberapa kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya. Evaluasi pembelajaran ini diperlukan untuk tercapainya tujuan proses pembelajaran. Evaluasi pembelajaran digunakan untuk proses penilaian yang dilakukan secara terus-menerus. Kegiatan evaluasi sangat penting dalam proses belajar mengajar, terutama untuk mengetahui kinerja yang sudah dilalui selama proses pembelajaran. Evaluasi juga berguna untuk menentukan rencana yang akan dibuat untuk menentukan tujuan yang lebih baik. Kriteria yang digunakan dalam evaluasi pembelajaran biasanya diperoleh dari data kualitatif dan kuantitatif. Evaluasi ini dilakukan secara terus-menerus, bukan hanya pada akhir pengajaran, tetapi dimulai sebelum dilaksanakannya pengajaran sampai dengan berakhirnya pengajaran. Proses evaluasi senantiasa diarahkan ke tujuan tertentu, yakni untuk mendapatkan jawaban-jawaban tentang bagaimana memperbaiki pengajaran. Evaluasi menuntut penggunaan alat-alat ukur yang akurat dan bermakna untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan guna membuat keputusan. Baiklah, yang selanjutnya yaitu tentang macam-macam alat ukur dalam evaluasi pembelajaran di PAUD. Yang pertama yaitu anekdot, yang kedua observasi, yang ketiga portofolio, yang keempat unjuk kerja, dan masih banyak lagi yang lainnya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang unjuk kerja. Penilaian unjuk kerja itu sendiri berbentuk penilaian yang meminta siswa untuk mendemonstrasikan dan mengaplikasikan pengetahuan, keterampilan, dan kelakuan ke dalam berbagai tugas dengan kriteria yang diinginkan. Kemudian, pengertian unjuk kerja. Menurut Mas Nur 2006, penilaian unjuk kerja adalah penilaian berdasarkan hasil pengamatan terhadap aktivitas siswa, seperti pembacaan puisi, berdiskusi, pemecahan masalah, partisipasi siswa, menari, memainkan alat musik, aktivitas fisik, mengoperasikan suatu alat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan skala penilaian. Di sini saya menggunakan contoh pembelajaran berupa bernyanyi. Kemudian, saya menggunakan tabel skala untuk melakukan penilaian dalam proses belajar mengajar. Dengan format bernyanyi, yang pertama yaitu saya menentukan aspek yang akan dinilai. Penentuan aspek ini berdasarkan dari RPPH yang telah dibuat sebelumnya. Lalu, saya memasukkan nama siswa ke dalam tabel penilaian. Jika dilihat dari tabel yang saya sajikan, beberapa siswa hampir mencapai skor yang diinginkan guru. Skor penilaian ini berupa patokan untuk melakukan analisis dalam proses pembelajaran. Kriteria penilaian yang saya gunakan yaitu dengan angka 1 sampai 4. Saya memakai angka 1 untuk belum berkembang, angka 2 untuk mulai berkembang, angka 3 untuk berkembang sesuai harapan, angka 4 untuk berkembang sangat baik. Jadi, kita dapat mengetahui apakah anak didik kita sudah berkembang secara optimal ataupun belum berkembang. Dapat kita lihat dari
jumlah skor pada tiap aspek penilaian atau indikator yang kita sajikan. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip penilaian hasil belajar anak usia dini. Penilaian hasil belajar pada jenjang PAUD berdasarkan pada prinsip-prinsipnya, yaitu yang pertama, mendidik. Proses dan hasil penilaian dapat dijadikan dasar untuk memotivasi, mengembangkan, dan membina anak agar tumbuh dan berkembang secara optimal. Yang kedua yaitu berkesinambungan. Penilaian dilakukan secara terencana, bertahap, dan terus-menerus untuk mendapatkan gambaran tentang pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang ketiga yaitu objektif. Penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilaian, sehingga menggambarkan data atau informasi yang sesungguhnya. Yang keempat yaitu accountable. Penilaian dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima yaitu transparan. Penilaian dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan hasil penilaian dapat diakses oleh orang tua dan semua pemangku kepentingan yang relevan. Yang keenam yaitu sistematis. Penilaian dilakukan secara teratur dan terprogram sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak dengan menggunakan berbagai instrumen. Yang ketujuh yaitu menyeluruh. Penilaian mencakup semua aspek pertumbuhan dan perkembangan anak, baik sikap, pengetahuan, maupun keterampilan. Penilaian mengakomodasi seluruh keragaman budaya, bahasa, sosial, ekonomi, termasuk anak yang berkebutuhan khusus. Yang kedelapan yaitu bermakna. Hasil penilaian memberikan informasi yang bermanfaat bagi anak, orang tua, dan pihak lain yang relevan. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.